Perlakuan istimewa Part 2. Parel berkata dengan nada lembut hingga yang mendengar suara Parel meleleh. Aku menciptakan sebuah lagu yang akan aku persembahkan untuk istriku saat ini. Sila tersenyum manis, ia merasa terharu dengan perlakuan Parel yang sangat mengistimewakannya, hingga banyak perempuan yang iri padanya. Baik Sila maupun Pipi adalah perempuan yang posisinya paling begitu diirikan oleh semua wanita. Banyak beberapa wanita kelas atas mencoba menjilat Sila supaya kecipratan keberuntungan seperti Pipi dan Pika. Setiap orang yang dekat dengan Sila pasti akan bahagia seperti Pipi, Pika, Ujang, Aji, Joko, Anton, semua bahagia karena dekat dengan Sila. Seolah keberuntungan itu memang ada, tapi Sila tidak mudah untuk didekati. Nando dan Ijal tidak terlalu dekat dengan Sila karena takut Parel cemburu. Sudah tahu Parel cemburuan. Terima kasih, ucap Sila bertepuk tangan mengangkat gaunnya dan memeluk Parel dengan haru. Iya sayang, kamu mau main piano? Tanya Parel dengan lembut. Franz, Ijal, dan Nando memutar bola mata mereka dengan malas, seolah dunia hanya milik mereka, Parel dan Sila saja. Sila duduk di tengah-tengah Parel. Parel tampak serius meraba jemari lentik Sila untuk menekan not-not piano dengan baik. Betapa bahagianya Sila saat ia menguasai beberapa lirik. Aku berhasil suamiku, hahaha. Sila berbalik dan memeluk Parel. Parel terkekeh gemas, janjiku bermain biola akan segera aku penuhi. Suamiku bisa bermain biola? Tanya Sila tak percaya. Tentu saja sudah aku bilang aku menguasai banyak hal, jawab Parel tersenyum semirik. Sila tersenyum lalu berbalik badan, kembali ia menekan not-not piano dengan 11 jari, alias 1 jari telunjuk kanan, 1 jari telunjuk kiri hingga Parel gemas. Ayo pegang jariku sayang, pinta Parel. Sila menimpa jari-jari Parel dan mengikuti cara Parel menguasai semua not-not itu dengan ke-10 jari tangannya. Sudahlah, sepertinya pesta dansa kita-kita saja, decak Ramon. Franz dan yang lainnya terkikik geli dunia mereka yang punya. Nando tersenyum, ia merasa ikut senang kebahagiaan Parel telah lengkap setelah menjadikan Sila istrinya. Aku yakin Sila tidak akan menyesal telah memilih Tuan Farel daripada karirnya. Ya ampun, ya iyalah, secara Tuan Muda Farel itu adalah uang. Dari ujung rambut sampai ujung kaki semuanya uang. Jika aku berada di posisi Sila, aku tidak akan bekerja. Tuan Farel sempurna, tapi Sila juga sempurna. Entah bagaimana rupa anak mereka nanti. Beberapa tamu undangan tampak sibuk bergosip sementara Sila dan Farel sibuk dengan dunia piano mereka. Ariel membawa Pipi memperkenalkan Pipi sebagai calon ibu anak-anaknya. Walau mereka semua sudah tahu, tapi hati Pipi merasa bahagia, seolah Ariel tidak malu memperkenalkannya pada rekan-rekan hebat Ariel. Istri Anda manis sekali Tuan, dia tampak imut. Selera Anda yang seperti anak kecil ya Tuan. Mereka semua memuji Pipi yang malu-malu memeluk Ariel menyembunyikan wajahnya di belahan dada sang suami. Ariel begitu gemas merangkul pinggang Pipi. Mereka tentu tahu ada alasan mengapa pria seperti Ariel jatuh cinta pada Pipi. Mereka, seorang pebisnis pasti ada pesona Pipi, jika tidak, mana mungkin Ariel bisa tunduk pada Pipi. Tidak ada yang mencela Pipi setelah Pipi dan Ariel mengadakan pesta besar 2 minggu yang lalu. Bahkan orang-orang yang membuli Pipi disikat habis oleh Ariel. Suryo bertemu mantan-mantan rekan kerjanya dahulu di aula pesta putrinya. Mereka menggoda Suryo yang tidak bisa lari dari takdir sebelumnya. Iya, kalian benar. Aku menghindari perintah Ramon dan merelakan perusahaanku bangkrut. Tapi apa boleh buat saat takdir memaksaku datang ke kota ini lagi. Anakku bahkan bekerja keras saat aku sakit parah. Suryo menggeleng-geleng kepalanya. Anda harus bangga Tuan. Demi anak seperti Nona Sila, aku rela mengorbankan 100 anak kandungku dengan ditukar 1 anak adopsi, yaitu Nona Sila. Suryo tertawa mendengar segala decak iri mantan rekan-rekannya yang begitu kagum pada Suryo bisa mendapatkan putri cantik dan baik hati seperti Sila. Ujang dan Aji hanya tersenyum. Mereka memang mengakui Sila sangatlah baik, tak berbeda jauh dengan Suryo. Buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Mereka yakin Mama Sila akan bahagia di alam sana. Seorang pemuda tampan tiba-tiba masuk membuyarkan kesibukan semua orang. Pria itu berjalan diikuti satu pria tampan lainnya berpakaian formal terlihat begitu gagah. Kenapa hening?
Gumam Sila mengedarkan pandangannya hingga matanya melebar melihat semua orang memberi jalan pada dua orang pria. Cak, kenapa dia harus datang? Gerutu Farel di mana rival cintanya datang. Abang, Pekik Sila begitu senang. Dr. Leon tersenyum tampan. Ia kembali setelah beberapa bulan menghabiskan waktu di luar negeri, dan kali ini ia kembali demi Sila yang menganggapnya abangnya. Sila berdiri dan mengangkat gaunnya, ia berlari kecil ke Dr. Leon. Abang, ya Tuhan, aku pikir abang tidak akan datang. Sila begitu bahagia memeluk Dr. Leon. Sementara pria lain yang mengikuti Dr. Leon adalah asistennya, dokter junior yang setia mengikuti Leon karena menurutnya Leon adalah dokter senior yang patut untuk dipatuti olehnya. Ia kaget melihat Leon membiarkan ada perempuan yang memeluk Leon. Sejak dulu Leon adalah dokter yang ramah, tapi sejak cinta pertamanya gagal, ia takut patah hati lagi hingga memilih menutup hati pada wanita manapun, hingga membentuk kepribadiannya menjadi dingin dan tak tersentuh. Itu sebabnya asisten dokter itu kaget melihat Sila dibiarkan saja memeluk dokter panutannya itu. Maaf, abang terlambat, Dek. Ucap Dr. Leon tersenyum simpul melihat wajah masam Farel. Kamu tidak sadar suamimu cemburu, Helm? Keke Dr. Leon. Sila menurunkan tangannya lalu tersenyum keke ke suaminya. Maaf suamiku. Kan kamu tahu Dr. Leon adalah abangku yang telah banyak membantuku dan papaku saat itu. Farel berdiri dan berjalan ke arah Sila. Aku tahu sayang, aku berusaha menahan diri untuk tidak meninjunya karena aku tahu jasa-jasanya. Tidak tahu saja banyak para tamu undangan begitu shock melihat hal itu. Dr. Leon adalah sepupu jauh Farel tapi tak pernah muncul hingga kini muncul di depan semua orang. Ternyata Dr. Leon pergi karena kalah bersaing dengan Sila yang mencintai Farel. Ini kadomu, Dek. Dr. Leon memberikan kadonya yang kecil ke Sila. Terima kasih, Bang, ucap Sila tersenyum manis. Dr. Leon adalah Farel, saling bertatapan hingga orang lain merasakan tatapan sengit mereka semua. Jujur saja Dr. Leon sudah melupakan perasaannya pada Sila, tapi ia tidak terima jika Farel mempermainkan adiknya suatu saat nanti. Dr. Leon turun mencari Suryo, mereka tampak begitu akrab hingga banyak wanita-wanita mencoba mendekati Leon. Selain Franz, Nando, ada pria mempesona menjadi incaran wanita berkelas yaitu Dr. Leon. Suamiku, panggil Sila. Farel menoleh ke Sila dan berubah lembut. Iya sayang, suamiku tidak marah kan? Tanya Sila dengan nada memelas. Farel tersenyum. Tidak sayang, aku hanya perlu menekan rasa cemburuku supaya tidak mengekamu dekat dengan abangmu. Bagaimanapun kamu sudah menjadi istriku, dan aku akan buat kamu hamil 7 anakku. Sila membelalak. Apa? Farel tertawa meluk Sila, mencium sayang kening Sila yang tampak pucat membayangkan ia punya 7 anak kecil yang milik Farel. Bagaimanapun, Sila masih muda, memiliki sisi polosnya sendiri.